Oke, kita lanjut em, membahas tentang masalah development. Tadi kita udah bahas masalah dari story, kita udah bahas tentang masalah version, terus kita udah membahas sedikit tentang dari arsitekturnya. Nah, mungkin sekarang kita membahas masalah dari development. Nah, jadi karena Android ini di open source, jadi kita bisa ngembangin dari aplikasi itu sebebas mungkin. Cuman ada beberapa aturan-aturan ya. Nah, sekarang kita bahas dari segi development-nya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, biasanya kalau kita lihat dari masalah development, itu dibagi dari dua. Jadi ada native, ada hybrid. Native, ada hybrid. Mungkin kalau kita di PHP itu kan biasanya kalau native itu dia tanpa framework ya. Nah, itu bukan yang kayak gitu ya. Jadi yang native itu sebenarnya kalau seandainya kita bikin membangun sebuah aplikasi, bagi teman-teman yang belum tahu native, jadi kalau dia native itu, kalau kita bikin aplikasi untuk Android, ya udah kita pakai Java atau pakai Kotlin gitu ya, dari bahasa pemrogramannya. Tapi kalau kita gunain untuk dari iOS, berarti dia pakai bahasa pemrograman dia sendiri juga. Jadi kalau di iOS itu ada namanya Swift atau Objective-C, ada dua. Kalau di Android itu ada Kotlin atau Java. Kalau di iPhone itu dia ada Swift atau dari Objective-C. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi sesuai dengan bahasanya dia sendiri, berarti kita pakai native. Nah, sebenarnya dari native ini adalah itu dari yang dianjurkan dari Google-nya sendiri sebenarnya karena apa? Karena segi performa itu lebih bagus kalau kita bandingkan dengan hybrid. Nah, mungkin teman-teman belum tahu hybrid. Hybrid adalah sebuah dari bagaimana kita bangun sebuah aplikasi sebenarnya dengan satu codingan itu bisa jalan di dua multi-platform. Misalkan kita bikin sebuah aplikasi menggunakan yang contohnya itu ada React Native misalkan. Nah, kita bikin aplikasi menggunakan dari bahasa pemrograman React Native. Nah, itu dia bisa jalan di Android dan di iOS langsung. Nah, tentu performanya nggak sebagus kalau kita pakai native. Karena native itu dia pakai bahasa pemrograman dari bawahannya dia sendiri. Gitu ya. Itu perbedaan dari yang hybrid sama native-nya sendiri. Jadi kalau dia native, kalau kita bikin aplikasi untuk Android sama iOS itu dengan beda bahasa. Jadi Android pakai bahasanya sendiri, yang iOS juga pakai bahasa bawahannya sendiri. Cuma kalau dia hybrid, jadi dia satu codingan kita bisa build untuk dua multi platform langsung atau kita bisa build dengan all multi platform gitu ya, kayak multi platform gitu dia. Nah, sekarang kita bahas dari segi biayanya. Kalau kita lihat dari segi biaya sebenarnya tentu lebih murah kita membangun dari aplikasinya itu menggunakan metode hybrid gitu ya. Karena apa? Kita cuma butuh satu developer. Kalau dari aplikasi itu nggak banyak, mungkin dengan satu developer kita bisa bangun aplikasi dengan multi platform. Cuma kalau kita di uh, native itu kita butuh orang untuk yang bisa Android atau Kotlin satu untuk bangun dari Androidnya dan butuh satu orang lagi untuk yang minimal satu orang iOS untuk bangun aplikasi yang di OS dari si iOS-nya atau dari iPhone-nya. Nah gitu. Cuman segi performa masih ingat ya, kalau dari segi performa tentu lebih bagus kita pakai yang native. Cuman dari segi biaya tentu lebih murah yang dari hybridnya. Jadi satu yang bagus itu harus ada pengorbanan ya. Tentunya dengan masalah finansial atau masalah uang untuk dikeluarkan untuk bikin aplikasi tersebut. Nah, itu segi biaya. Segi waktu tentu lebih lama lagi kalau kita pakai yang native karena dia harus mungkin kalau biasanya orang selesai satu-satu dulu ya, mungkin selesai Android dulu habis itu baru disesuaikan sama si iOS-nya. Atau kalau ada bebarengan biasanya juga bisa gitu. Biasanya problemnya beda-beda. Terus segi lama apa enggaknya tentu lebih lama kalau kita pakai yang native. Oke, kalau kita lihat contohnya, Mas mungkin kasih contoh dari aplikasi yang pakai native atau hybrid di Indonesia. Nah, contohnya kalau kita di Indonesia itu dari startup yang udah gede di Indonesia seperti atau unicorn ya kayak Gojek atau dari Tokopedia, terus ada Bukalapak dan lain-lainnya itu mereka pakai native karena dari user mereka banyak dan mereka butuh dari UI atau UX yang benar-benar memanjakan dari si user mereka. Jadi secara otomatis mereka pakai yang native. Terus mereka yang contohnya hybrid itu yang gimana Mas? Nah, hybrid sebenarnya
Banyak dari aplikasi dari bank-bank Indonesia sebenarnya mereka pakai hybrid atau web view biasanya ya. Kalau hybrid tentunya kayak Instagram atau dari Facebook. Oh ya, itu dia mereka pakai dari si hybrid sendiri. Nah, mungkin kelemahannya kalau teman-teman udah pakai Instagram biasanya ada banyak bug ya. Karena nggak sesuai mungkin kalau kita lihat bugnya agak banyak dan segi performa, segi pemakaian dari paket data kita itu sebenarnya kalau kita pakai native itu lebih lebih bisa dimanjemen. Cuma kalau misalnya kita di yang di hybrid tahu saya itu kalau kita pakai Instagram itu cepet banget ya kalau kita pakai karena dia ada live streamingnya dan lainnya mungkin gitu juga. Nah itu mungkin cerita dari pengalaman saya atau dari pengamatan saya tentang dari hybrid sama si native. Jadi untuk dari course kali ini atau dari video kali ini kita lebih mendalam masalah native. Jadi biasanya orang bilang kalau native itu jalan yang benar gitu ya.